Tahu nggak sih apa itu docang? Docang adalah makanan tradisional yang berasal dari Cirebon. Bahan dasar docang terdiri dari potongan lontong, parutan kelapa, daun singkong, toge, dan kerupuk. Bahan-bahan tadi kemudian disiram dengan kuah dage atau oncom. Docang berasal dari bahasa Cirebon, singkatan dari dua kata, yaitu bodo dan kacang. Oncom sendiri merupakan ampas tahu yang dicampur sedikit ampas kacang tanah yang diambil minyaknya dengan proses ekstrasi. Docang merupakan salah satu makanan khas Cirebon. Makanan ini sudah ada sejak zaman Wali Songo menyiarkan agama Islam di kawasan Cirebon dan sekitarnya. Konon sejarahnya, makanan ini dibuat untuk meracuni para Wali Songo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, seorang pangeran bernama Rengganis tidak menyukai keberadaan Wali Songo di Cirebon. Kemudian, dia memutuskan untuk meracuni para Wali Songo dengan membuatkan sebuah makanan. Makanan itu adalah docang. Setelah disajikan, para Wali Songo dengan lahap menyantap makanan tersebut saat berkumpul di Masjid Sang Cipta Rasa. Namun, keajaiban muncul. Bukan keracunan, para Wali Songo justru ketagihan dengan masakan dari Pangeran Rengganis. Sejak itulah, docang dikenal oleh masyarakat sebagai kuliner khas Cirebon yang penuh misteri. Bahan-bahan untuk membuat docang: garam, bawang putih, bawang merah, cabai merah, terasi dan bubuk ketumbar, jahe, lengkuas, sereh, daun salam, gula, minyak, penyedap rasa, air, dage atau oncom, lontong, daun singkong rebus, tauge, kelapa parut, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, kerupuk docang. Nah, jadi itu dia bahan-bahan untuk membuat docang. Sekarang, yuk langsung aja kita buat docangnya. Let's go! Cara membuat docang. Pertama-tama kita buat dulu bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk mempermudah proses penghalusan atau saat diulek. Setelah semuanya siap, langsung saja kita haluskan dengan cara diulek ya teman-teman, sampai semuanya benar-benar halus. Ayo, ulek terus! Nah, udah jadi nih, udah halus bumbunya teman-teman. Langsung aja kita masukin terasi. Nah ini nih yang bikin rasanya itu makin mantap. Langsung aja kita ulek-ulek lagi sampai terasinya itu halus juga dan menyatu dengan bumbu-bumbu lainnya. Kalau udah, kita simpan dulu teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya. Ambil daun singkong yang sudah direbus, kemudian potong-potong seperti ini. Setelah selesai, kita simpan dulu. Yuk kita next ke tahap selanjutnya. Ini ada dage atau oncom. Kita potong dulu menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah kita saat proses penghancuran. Setelah dipotong-potong, langsung aja kita hancurkan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Eits, jangan lupa cuci tangan dulu sebelumnya. Yuk semangat ya ngancurinnya. Nah ini nih dage atau oncom yang sudah dihancurkan tadi. Next, gak perlu tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita masak. Ini kita siapin dulu teflon atau panci yang ukuran dage besar. Kemudian kita nyalain apinya. Kita masukin minyak secukupnya. Tunggu hingga panas. Nah
Nah, kalau sekiranya minyak udah panas, langsung aja nih kita masukin bumbu halusnya yang tadi udah kita buat. Semua ya, tanpa sisa. Kemudian kita tumis-tumis. Harum banget ini. Asapnya juga, mantap. Nah, kalau udah selesai ditumis, kita masukin daun salam, serai yang sudah digeprek, jahe, lengkuas. Kemudian kita langsung oseng-oseng aja. Tumis-tumis hingga harumnya itu semakin keluar. Kalau udah selesai, langsung aja kita masukin ketumbar bubuk ya teman-teman. Tumis lagi sampai semuanya itu tercampur dengan rata ya teman-teman. Setelah itu untuk kuahnya kita tambahin air. Kemudian sambil diaduk perlahan ya teman-teman. Untuk takaran airnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera kalian. Kalau aku lebih suka yang kuahnya itu banyak. Jangan lupa diaduk sampai merata. Kita tunggu nih sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih gini kita masukkan penyedap. Kalau aku pakai penyedap rasa sapi. Diaduk-aduk lagi supaya penyedap yang tadi kita masukin bisa tercampur dengan rata. Kalau sudah tercampur dengan rata, kita masukin nih dage atau oncom yang sudah dihancurkan tadi. Masukinnya pelan-pelan aja ya. Awas tumpah-tumpah. Kalau dage atau oncomnya sudah dimasukin semuanya, kita aduk-aduk lagi nih. Biar dage atau oncomnya itu matang dengan merata, juga bersatu dengan bumbu-bumbu yang ada di situ. Wah, bener-bener gak sabar banget gak sih buat makan? Secara kuah panasnya itu loh kelihatan seger dan pastinya sangat menggoda. Oh iya, jangan lupa tambahkan sedikit gula. Kemudian aduk-aduk lagi. Sekarang waktunya kita icip-icip dulu nih. Kira-kira rasanya udah pas atau belum ya? Rasanya udah pas nih teman-teman. Nah, karena udah mateng dan rasanya pun udah pas sesuai dengan yang kita mau, langsung aja kita matiin nih kompornya. Next, kalau makanan Indonesia itu rasanya nggak afdol nih kalau nggak pakai sambal. Jadi langsung aja kita buat sambalnya dulu. Di sini ada nih bawang putih, cabai rawit hijau dan juga cabai merah. Langsung aja kita ulek-ulek sampai halus ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa nih pakai garam supaya lebih mudah lagi nguleknya, supaya jadi nggak licin gitu. Nah, selanjutnya itu kita siapin nih minyak panas gitu untuk sambalnya. Ambil minyak panasnya, kemudian siram ke cabai yang udah dihaluskan tadi, supaya cabai-cabainya itu jadi matang gitu. Aduk. Jadi deh sambalnya. Lanjut, kita mulai plating. Ini ada lontong. Buka dulu lontongnya. Lalu potong lontongnya. Miring-miring kayak gini ya potongannya. Nah, ini lontongnya udah siap. Langsung aja nih kita tambahin daun singkong yang sudah direbus dan sudah dipotong tadi.
kemudian masukkan toge. Takarannya sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Selanjutnya, kita masukkan nih kelapa parut. Tambahkan sambal. Setelah itu, kita siram dengan kuah docang yang masih panas, teman-teman. Siram dengan kuah docangnya yang banyak ya teman-teman, biar lebih mantap. Tada, docangnya udah jadi nih teman-teman. Sebagai pelengkap kita tambahin kerupuk docang. Oh iya, rasa kerupuk kayak ini juga sangat khas loh teman-teman, bukan seperti kerupuk biasa. Nah, ini dia, docangnya sudah jadi. Docang khas Cirebon buatan Bunga siap dinikmati. Docang biasanya dinikmati di pagi hari sebagai sarapan pagi. Meskipun begitu, tak jarang pula dijumpai orang-orang yang memakan docang di siang hari. Untuk cara makannya lebih enak jika diaduk terlebih dahulu seperti ini. Docang akan lebih enak dinikmati saat masih dalam keadaan panas teman-teman. Yuk coba bikin dan nikmati kelezatannya.